warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fauzia Abdatul Asmi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Langisari 2 Kabupaten Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh Ibu Nur Zubaidah selaku guru kelas 1 SD Negeri Langisari 2 Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu Nur nggih. Iya. Bu Nur sedang sibuk mboten ini nggih? Alhamdulillah sudah tidak sibuk, anak-anak sudah pulang. Terima kasih Bu Nur ya. Izin minta waktunya sebentar ya Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Nur nggih. Supervisi akademik ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Di sini nanti Bu Nur dapat bercerita dan ngobrol santai mawon gitu. Praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Dari obrolan kita ini Bu, apa yang ingin Bu Nur harapkan? Saya berharap dengan perbincangan ini yaitu nanti kita bisa saling tukar pengalaman sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang jelas, ilmunya bermanfaat. Iya. Jelas ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama ini. Ya, begitu. Jadi baiklah, jadi Bu Nur, kita harapkan bisa saling tukar pengalaman ya Bu. Di sini nanti kita akan sharing terkait pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Semoga saya bisa membantu Bu Nur dalam melaksanakan observasi besok. Kalau boleh saya tahu Bu, besok rencana Bu Nur itu akan mengajarkan materi apa? Materinya matematika, bab 2, penjumlahan sampai dengan 10. Oh gitu ya, penjumlahan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Nur. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Jadi kira-kira pembelajaran Bu Nur itu tujuannya yang ingin Ibu capai apa? Ya, jadi dengan penyangkaan penjumlahan sampai dengan 10 diharapkan anak-anak itu dapat menuliskan kalimat matematika. Ya, dapat menuliskan kalimat matematika dari berbagai gambar penjumlahan yang disajikan. Oh gitu ya. Jadi bisa menulis kalimat matematika dari gambar gitu ya. Yang kedua, nanti anak-anak saya ajak untuk membuat ini Mbak, apa namanya, kartu cerita bergambar penjumlahan. Cerita benar-benar Ya, menarik sekali ya, ya, mungkin pembelajaran yang akan panjenengan berikan kepada anak. melatih keterampilan. Betul. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Area pengembangannya yaitu berupa aspek pengetahuan, jadi juga keterampilan. Oh begitu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, maupun media pembelajarannya, begitu. Strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran discovery, di mana anak-anak itu menemukan, tapi penemuannya dalam hal ini adalah sendiri. Kemudian metodenya diantaranya adalah menggunakan metode bermain. Karena anak-anak kelas 1 kan masih suka bermain ya, jadi penggunaan metode bermain insya Allah lebih tepat bagi anak-anak untuk menyerap ilmu yang kami sampaikan. Tentunya dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Ya, Begitu, rencananya begitu. Baik, luar biasa sekali Bu. Bagaimana dengan media yang akan Bu Nur gunakan dalam pembelajaran besok itu Bu?
Karena saya menggunakan metode bermain, maka saya menyediakan media pembelajarannya, yaitu media pembelajaran lompat kata penjumlahan. Oh begitu ya, Lompat kata penjumlahan. Karena kemarin ketika saya tidak menggunakan media ini, kelihatannya anak-anak masih kesulitan. Kemudian saya cari bagaimana agar anak-anak itu nanti lebih mudah dalam menerapkan penjumlahan dengan menggunakan lompat kata penjumlahan ini. Dan ini dengan apa ya Bu, dikemas menarik mungkin ya, supaya anak-anak jadi tertarik, merasa pembelajarannya menyenangkan, kemudian pembelajarannya menjadi bermakna, gitu ya Bu. Luar biasa sekali. Kira-kira Bu, kapan Bu Nur akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah Rabu pekan depan ya, jam pertama kedua. Pada waktu itu kan insya Allah anak-anak masih dalam kondisi stres, jadi mengikuti pembelajaran dengan lebih nyaman. Baik Bu, besok insya Allah Rabu depan jam pertama dan kedua saya akan datang di kelas panjenengan. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas panjenengan. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, di mana nanti Bapak pengajar praktek juga akan mendampingi Ibu, mendampingi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Selamat pagi murid-murid semua. Selamat pagi muridku. Bagaimana kabarmu hari ini? Ada beberapa bangku kosong, berarti ini tidak masuk ini. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Farah. Kenapa Mbak Farah nggak masuk hari ini? Sakit. Siapa lagi? Kita doakan ya anak-anak, semoga Mbak Farah, Mas Fatih, Mas Aska segera diberi kesembuhan. Terus hari ini Mbak Aira juga tidak berangkat. Di papan emotikon ada beberapa anak yang meletakkan sesuai dengan emosinya masing-masing. Ini ada emosi apa ini ya? Oh, senang. Ini siapa tadi yang meletakkan? Oh, Mas Fano. Hari ini Mas Fano sangat senang berangkat ke sekolah ya. Mengapa Mas Fano sangat senang berangkat ke sekolah hari ini? Seru Bu, hari ini seru. Iya. Terus ya hari ini anak-anak kita akan belajar. Nah, sebelum belajar anak-anak nanti Bu Guru ingin kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak ya. Coba perhatikan. Kalau di dalam kelas kita harus apa ya anak? Yang kedua, di dalam kelas kita harus rukun dengan siapa? Dengan teman-temannya ya. Boleh saling bertengkar? Tidak boleh. Boleh saling menyakiti?
tiga. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak sulit. Jangan suka menyakiti, jangan suka cacim maki, jangan suka menghakimi, bullying, no, sayang teman, yes, ya sayang teman itu hari ini kita akan belajar di jam pertama dan kedua nanti, yaitu pembelajaran matematika. Matematika kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahannya nanti kita batasi sampai penjumlahan berapa anak? 10. Sesuai dengan anak-anak, sebelum anak-anak mempelajari penjumlahan kali ini, ya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita lalui selama 2 jam pelajaran ini. Yang pertama, anak-anak nanti akan bermain lompat kata, kata penjumlahan. Di sini sudah Bu Guru sediakan alat peraganya, ya, latihan penjumlahan lompat kata, ya. Nanti anak-anak akan bermain, ya. Yang kedua, dengan permainan lompat kata ini nanti anak-anak akan bisa menuliskan kalimat matematikanya bagaimana dari penjumlahan yang akan kita bacakan soalnya. Yang kedua, nanti ada tayangan gambar, kemudian nanti anak-anak akan membuat bagaimana menulis kalimat matematika. Yang ketiga, nah itu. Nah, sebelumnya anak-anak, Bu Guru ingin tanya, siapa yang anak-anak belajarnya senang menggunakan gambar? Ya, oke, bagus. Siapa yang anak-anak suka belajar dengan menggunakan suara, cerita, atau tulisan, atau membaca? Yuk, tunjuk jari. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Siapa yang suka dengan belajar dengan menggunakan misalnya menggunting-gunting, menempel, ya, mengelip? Oh ya. Oke, baiklah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Mbak Isa. Mbak Isa pintar, ya. Ya. Baik, anak-anak, sebelumnya Bu Guru perlihatkan dulu nih. Anak-anak bermainnya caranya begini. Ya, yuk kita perhatikan ke layar nih. Ya, perhatikan ke layar dulu. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bermain dengan cara bernyanyi. Bernyanyi apa yang kamu sukai? Ayah Susanti. Oke, dimulai dari Mbak Eva dulu. Nanti bawa ke sana, muter ya, muter ke sana. Yang dapat nanti anak-anak bermain. Oke, 1, 2, 3. Sini ya. Berarti Mas Braja dengan Mas Abdul. Mas Abdul yang membacakan soal, Mas Braja yang bermain. Ya.
Berapa langkah? Berapa loncatan? 5. Coba meloncat dihitung ya. Yuk, 1 loncat. 2, 3, 4, 5. Stop. Berapa itu Mas Belajar? 9. Hah? Dilihat itu angkanya. 9. Ya. Yuk Mas. Mas apa? Berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. 5 ditambah 4 apa 4 tambah 5? Nah, dilihat ya, dilihat. 5 tambah 5 apa 5 tambah 4? 4 tambah 5. Iya. Tadi semula posisi belajar di angka berapa anak-anak? 4. Kemudian melompat selama berapa lompatan? 5. Sekarang jadi berapa? 9. Oke, tepuk tangan buat Mas Belajar dan Mas Abdul Mutin. Iya. Kira-kira permainannya melakukan kegiatan kelompok. Ya. Bu Guru sudah sediakan lembar kerja menggunakan gambar. Tunjuk jari tadi yang ini menggunakan gambar. Oke. Ya. Ditutup dulu ya, nanti bareng-bareng. Siapa? Ya, ambil pensil dulu sama. Ya. Siapa lagi yang mau belajar dengan gambar? Oh, sini ya. Ya, sebentar. Yang mau belajar dengan membaca? Oh ya. Ya, oke. Bentar. Ya, bareng-bareng. Nanti ini kelompok dulu ya, Nak. Ya. Yang tidak bawa gunting nanti Bu Guru pinjamin. Ya, ini bersama, ya, bersama. Nanti dikerjakan bersama. Siapa lagi yang membaca? Ya, cukup. Yang ini belajar dengan menggunting-gunting. Ya. Ditutup dulu. Oh ya, nanti bersama-sama ya. Ya, nanti. Oh, sudah punya gunting. Ya, bersama ya. Nah ini dipotong ya, silakan. Iya, dipotong satu kelompok. Itu ada berapa angkanya? 2, 3, ada 1. Ya, enggak usah ini satu kelompok. Siapa suka hati presentasi? Kelompok mana yang akan presentasi ya? Yuk, dengan tugas yang berbeda-beda. Apakah anak-anak senang? Ya. Mengerjakan tugas apa tadi anak-anak? Penjumlahan. Berapa penjumlahannya? Sampai 10 apa 20? Sampai 10 ya. Tadi kita telah melaksanakan soal penjumlahan 10 ya. Nah sekarang Bu Guru akan bagikan soal penilaian. Ini soalnya ada 10 anak-anak ya. Bu Guru akan sudah siap? Apakah anak-anak sudah siap? Ya, Bu Guru pilih angka. 1, 2, 3.
telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Apakah anak-anak senang pembelajaran hari ini? Coba tunjukkan emosimu, emotikonmu. Jika kamu senang bagaimana? Coba tunjukkan. Oh, Mas Arsyad belum senang nih hari ini. Nah, coba lihat. Ya, hari ini tadi kita belajar apa anak-anak? Panjung, tahan, menggunakan apa? Peraga, lompat kata. Apakah anak-anak senang? Nah, besok lagi Bu Guru akan menggunakan peraga lompat kata untuk pengurangan, ya. Kalau lompat kata penjumlahan, kita dengan melangkah atau melompat kemana? Ke depan. Tapi pengurangan besok melompatnya ke belakang, ya. Nah, itu besok akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak. Terima kasih anak-anak hari ini telah belajar dengan baik. Ya, Mas Aldi dan Mas Satria. Yuk sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Guru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nur Zubaida selaku guru kelas 1 yang kemarin kita sudah melakukan proses praobservasi, kemudian kita sudah melakukan observasi di kelas, ya. Nah, hari ini kita akan membahas dari hasil observasi yang sudah kita laksanakan. Sebelumnya, Assalamualaikum dari Bu Nur hari ini sehat? Sehat dalam perlindungan Allah SWT dan mungkin bagaimana perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Saya merasa senang karena anak-anak hari ini ternyata mau belajar dengan lebih semangat. Lebih semangat, lebih semangat. Saya lihat juga anak-anak antusias sekali, antusias. Kemudian dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, area pengembangan tujuan yang sudah tercapai, apakah sudah tercapai dari tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan? Untuk tujuan 1 dan 2 itu alhamdulillah sudah tercapai. Namun untuk tujuan yang ketiga yaitu membuat peraga tadi itu tadi belum begitu maksimal. Ya, belum begitu maksimal karena memang dari awal saya belum memberikan langkah-langkahnya dulu, ya. Itu kesalahannya di situ. Harusnya kan saya memberikan langkahnya dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Karena sebagian besar anak kan memang belum bisa membaca sendiri. Bagi anak yang sudah lancar membaca mungkin tidak ada masalah, hanya melihat petanya itu sudah bisa nyambung. Tapi bagi anak yang belum bisa atau masih tertali-tali dalam membaca memang butuh disampaikan. Untuk tujuan pembelajaran sendiri dari Ibu apa? Dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran yang pertama tadi membuat kalimat dari benda-benda seperti 2 kumpulan benda, membuat kalimat. Yang kedua itu membuat soal cerita. Ya, soal cerita, kemudian anak-anak membuat kalimat matematikanya juga, tapi dalam bentuk soal cerita. Kalau yang pertama dalam bentuk kumpulan gambar, yang kedua itu dalam bentuk soal cerita. Untuk mungkin dari panjenengan tadi belum langkah-langkahnya belum disampaikan. Belum saya sampaikan langkah-langkahnya. Masih ada bertanya. Ada bertanya dan masih bingung. Iya. Menurut Ibu dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu apa kelebihannya? Kelebihannya diantaranya itu saya sudah berusaha untuk membuat alat peraga yang sesuai dengan minat anak. Karena kemarin ketika saya belum membuat alat peraga itu, saya hanya melihat di buku,
itu apa namanya menyampaikan penjumlahan dengan cara menggunakan kotak-kotak. Nah itu ternyata itu kurang menarik. Akhirnya terus saya membuat permainan lompat kata penjumlahan tadi, kok anak-anak lebih antusias. Ya. Dan kelihatannya juga sudah di atas 80% itu anak bisa memahami dari kegiatan permainan. Dari tujuan membaca. Iya, dari tujuan membaca. Jadi benar ya Bu, tadi waktu saya melihat observasi, memang anak-anak lebih antusias karena media yang panjenengan bahwa itu memang menarik ya buat anak-anak untuk excited pengen mencoba kegiatan yang Ibu sudah rancang. Ya. Kemudian Bu, dari area pengembangan tadi, contoh yang dari mulai dari strateginya mengajar, kemudian metodenya, kemudian yang model pembelajaran itu bagaimana? Sebelumnya juga saya sudah berusaha untuk membuat mengembangkan model pembelajaran diferensiasi. Tapi nampaknya memang belum begitu muncul begitu loh yang saya sampaikan. Tapi tadi kalau menurut saya sudah agak begitu muncul juga pembelajaran dengan strategi diferensiasi. Jadi anak-anak yang memang dia sukanya itu gambar-gambar ya, visual ya, memang saya sajikan LKPD-nya itu dalam bentuk gambar-gambar. Jadi itu memang rata-rata dari anak-anak yang memang masih kurang bisa membaca. Nah, kemudian kalau anak-anak yang suka mendengarkan itu kelihatan Mbak. Jadi kalau pas diajar itu biasanya itu dia itu nggak begitu memperhatikan. Tapi ternyata ketika saya beri pertanyaan itu dia itu bisa menjawab gitu. Nah itu dia saya kategorikan sebagai anak yang auditoris ya. Jadi gaya belajarnya itu dari mendengarkan. Nah oleh karena itu tadi saya beri LKPD berupa soal cerita. Kemudian dia membuat kalimat penting. Dan alhamdulillah ternyata 100% tadi malah justru yang auditoris itu saya nilai dapat di sini. Ya. Terus yang terakhir itu memang anak-anak yang sukanya itu kalau diajar itu malah dia tuh protean, cekrek-cekrek apa-apa lah itu. Menurut saya dia termasuk anak yang kinestetik ya belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan. Oleh karena itu strategi yang saya gunakan membuatkan LKPD sesuai dengan minat dia, gaya belajar dia. Maka saya buatkan LKPD tadi yang berupa memotong gambar, sekumpulan gambar, kemudian kita memotong. Nah dengan itu dia minat di situ, alhamdulillah. Baik Bu, saya juga melihat ketika observasi di kelas itu, ini sudah diferensiasinya sudah ada karena Panjenengan juga sudah memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhan anak yang kurang. Panjenengan juga sudah memberikan perhatian yang lebih, perhatian khusus. Kemudian soalnya juga tadi juga diberikan soal yang berbeda nih Bu. Tadi anak-anak yang sukanya gunting-gunting tadi ya, sukanya estetikanya juga mungkin ada yang melihat dari visualnya ya. Saya rasa sudah bagus di Nur, sudah diferensiasinya juga sudah masuk. Kemudian juga sudah Panjenengan sudah menyelipkan KSE-nya kompetensi sosial emosionalnya juga sudah. Itu tampak ketika anak-anak waktu ada yang sempat rame, ada yang sempat merasa kayak murung, seperti itu Panjenengan membangkitkan semangat kembali. Kalau tadi kelebihannya sudah dipenuhi bagian dari apa yang sudah Panjenengan berikan ke anak-anak pembelajarannya. Sekarang saya minta kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bu Nur sampaikan kepada anak-anak itu adakah kekurangan? Ya, yang namanya manusia ya Mbak, ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan saya tadi yang saya rasakan itu memang ketika saya memberikan LKPD pada anak-anak kinestetik, harusnya saya itu memberikan langkah-langkah yang terlebih dahulu. Jadi tidak langsung saya berikan. Kan tidak mudeng ini kalau nggak bisa membaca. Kalau juga dibaca itu tadi bisa ya membaca langkah-langkah yang bisa. Nah itu yang menyebabkan anak, Bu ini harus diapakan Bu, ini bagaimana? Nah itu kesalahan saya atau kekurangan saya di situ.
Selanjutnya tadi juga memang sebelum kita memberikan soal ke anak itu memang benar-benar harus langkah-langkahnya matang ya supaya anak tidak merasa kebingungan. Kemudian Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, adakah yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Kalau diperbaiki diantaranya memang tadi saya membuat evaluasi atau penilaiannya itu di atas dari yang saya sampaikan, sehingga sebagian besar anak itu bingung. Kalau sudah dia memang sudah bisa memahami, sudah bisa membaca, dia akan bisa mengerjakan dari soal pengembangan. Jadi ada dua soal yang saya kembangkan di luar dari yang saya sampaikan. Ternyata memang anak-anak masih agak kesulitan. Nah, itu harapan saya sendiri, ini memang kesalahan saya. Harapannya nanti saya akan memberikan evaluasi sesuai dengan yang saya sampaikan. Dari awal kemudian pembelajaran depan kita sudah memberikan kemudian kekurangan yang sudah Ibu lakukan, kemudian tadi sudah melaksanakan diferensiasinya sudah masuk, kemudian rencana tidak lagi selanjutnya nanti untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Yang jelas karena ini adalah pembelajaran yang baik ya. Oleh karena itu perlu saya kembangkan. Di antaranya adalah ini tadi model pembelajaran diferensiasi. Karena memang pembelajaran diferensiasi dalam hal ini mewadahi seluruh gaya belajar anak-anak, dan mereka sangat senang dan antusias dengan gaya belajar mereka masing-masing. Karena ini baik, maka insya Allah kedepannya tetap saya akan kembangkan. Ya, kemudian untuk KSE ya, ternyata untuk KSE itu kita dengan menyediakan ruang untuk anak-anak menyampaikan emosinya. Jadi saya itu tahu anak-anak itu benar-benar sudah siap belajar apa belum toh. Karena memang kalau kita menyampaikan suatu materi, sementara anak-anak masih dalam kungkungan emosinya, maka dia tidak akan fokus kepada materi yang saya sampaikan. Oleh karena itu, insya Allah tetap akan saya kembangkan KSI ini ke pembelajaran-pembelajaran itu. Dengan trik-trik yang saya memberikan ekspresi yang bervariasi ini supaya anak itu moodnya ketika kita melakukan pembelajaran itu mereka senang, happy, dan tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid itu. Mungkin terima kasih Bu Nur atas waktunya untuk sharing-sharing ngobrol seperti ini, dan kedepannya semoga kita jadi saya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, tentunya yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Terima kasih Bu Nur. Kita akhiri pembicaraan kita hari ini.